YouTube, TikTok, Shopee. Buat pemula, kira-kira mana sih yang harus ditekuni dan mana yang peluangnya lebih gede untuk bisa cepat menghasilkan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang nanya ke saya ya teman-teman ya, kira-kira pemula itu cocoknya main di mana ya? Main ini dalam artian menseriusi gitu ya teman-teman ya. Mulai di mana? Antara YouTube, TikTok, ataupun Shopee. Nah mungkin buat yang belum tahu, saya aktif di semuanya ya. Di YouTube saya aktif, Alhamdulillah. Di Shopee aktif juga. Di TikTok pun juga aktif juga ya, Alhamdulillah. Nah, dari beberapa pengalaman yang saya jalani ini, ya tentu saja mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan ya, kira-kira dari pengalaman saya, lebih mudah mana dan lebih sesuai mana untuk pemula memulai biar bisa cepat ada hasilnya gitu teman-teman ya. Oke, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya, disclaimer dulu, saya belum pasti 100% benar. Ya, ini kan setiap orang mempunyai start masing-masing dan cara masing-masing serta apa ya ibaratnya ya. Mungkin kemampuan masing-masing gitu teman-teman. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya saya tuh selalu menyarankan untuk pemula awal itu adalah affiliate. Kenapa? Karena lebih mudah dijangkau dan memang secara data dan bukti juga banyak orang-orang daerah yang tiba-tiba melejit banget di affiliate gitu teman-teman. Ya YouTube juga banyak sih sebenarnya. Untuk YouTube itu kan memang banyak yang diperlukan skill ya, skill editing. Minimal kalau belum pede ngomong di depan kamera, YouTube itu perlu yang namanya kayak skill editing sih. Skill ya harus minimal harus ada skill editing basic lah teman-teman. Sedangkan TikTok menurut saya pribadi ya kekurangan terbesarnya adalah produk. Ya sisanya adalah ke orang yang udah jago public speaking, orang yang lancar ngomong di depan kamera, itu sangat-sangat jauh lebih mudah. Apalagi sekarang itu udah banyak teknologi AI ya yang bisa tanpa produk. Tapi ya AI menurut saya juga perlu modal juga nggak sih buat bikin generate videonya. Kalau pakai yang gratisan, itu butuh waktu yang cukup lumayan lama, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya sebenarnya adalah tergantung diri teman-teman. Teman-teman ini mau ke arah mana, ya? Teman-teman ini cocoknya di mana? Teman-teman ini sekarang itu kondisinya, ya, mungkin dari segi kesibukan, kemampuan, itu kalian lebih cocok di mana? Karena dari YouTube pun sendiri, itu banyak banget cabang-cabangnya teman-teman. Gini, YouTube itu kalian harus belajar dua hal kalau menurut saya ya. Maksudnya itu dua tahap. Yang pertama adalah basic YouTube-nya, yang kedua adalah niche. Karena dari pengalaman saya dari beberapa niche, beda niche itu beda perlakuan. Beda niche itu beda strategi. Beda niche itu beda cara. Sehingga ya kita perlu banget belajar basicnya dulu. Setelah itu baru kita belajar niche-nya itu. Niche-nya itu harus bagaimana. Nah itu bisa belajar dan analisa. Kalaupun teman-teman mau beli kelas, ya tetap belilah kelas sesuai dengan niche yang kalian mau. Ya kalau misalnya beli kelas YouTube basic untuk pemula gitu ya, basic doang, ya tetap akan butuh nanti untuk konten-konten sesuai dengan per niche-nya itu. Itu kalau menurut saya. Ya, tapi itu tetap semuanya bisa diotodidak ya, nggak harus ikutan kelas. Sedangkan untuk TikTok sendiri, jujur, meskipun saya punya kelas TikTok affiliate, kalian bisa cek link di deskripsi ya, hendrasetio.com, ikut kelas TikTok affiliate mastery, boleh silahkan. Itu beda. Kalau di TikTok itu, dia lebih pada kalian itu cuman cukup belajar public speaking, kalian sama belajar copywriting. Ya, nulis skrip ya, ibaratnya pemilihan kata-kata. Dua ini udah bisa menjadi modal terbesar kalian untuk memulai dan bisa membantu untuk mempercepat. Ya, iyalah. Orang kan suka dengan orang yang kontennya meyakinkan, menjelaskan produk dengan meyakinkan. Orang itu suka hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, ini cukup dengan HP aja, tanpa harus ngedit capek-capek. Kalaupun kalian udah jago ngomong di depan kamera, tanpa edit pun jadi. Potong depan, potong belakang, tambahin subtitle di aplikasi TikToknya langsung beres. Setelah itu kalian upload di Shopee. Ada beberapa orang yang memang rezekinya bagus di Shopee, TikToknya nggak naik, Shopee-nya yang naik. Ada juga yang sebaliknya. Ada juga yang alhamdulillah dua-duanya naik. Nah, ini nih perlu kita garis bawahi juga teman-teman. Tapi ada beberapa orang yang memang lebih mudah untuk jalan di YouTube-nya. Karena menurut mereka, wah susah wah belajar public speaking itu susah. Belajar nongol di depan kamera itu susah. Saya nggak pengen wajah saya nongol. Nah, biasanya mereka memilih ke YouTube. Tapi ya tentu saja, ya teman-teman harus belajar lebih ekstra lagi gitu loh. Jadi ibaratnya kalau TikTok itu kan ya video paling cuma semenit sehari. Kalau misalnya kalian udah jago ngomong di depan kamera ya mau bikin banyak video juga nggak ada masalah gitu. Sedangkan YouTube, ya teman-teman mau nggak mau untuk sekarang ini ya harus belajar AI untuk mempermudah. Belajar editing gitu ya. Itu minimal banget itu teman-teman harus punya itu gitu loh. Kalau kalian memang nggak mau menampilkan wajah. Dan juga kalau kalian memang fokusnya di long form, ya format videonya panjang.
ngontennya pun lama gitu loh. Nah, sedangkan TikTok itu lebih simple dan lebih cepat. Tapi ya ini sih sekali lagi kalau kalian nanya bagusan mana untuk pemula, ya itu pendapat saya ya, bagusan affiliate ya, meskipun tetap aja semua orang juga belajar dari nol. Ya tergantung startnya. Kalau kalian itu udah terbiasa ngomong di depan kamera, kalau kalian itu udah terbiasa jadi sales ya, orangnya itu percaya diri, orangnya itu lancar, pokoknya lancar ngomong lah teman-teman ya, lancar ngomong lah. Itu menurut saya affiliate bakal lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman itu suka hal-hal yang menyendiri, ngopek-ngoprek, ngotak-atik, terus nggak mau orangnya itu suka bosenan atau jenuhan, itu kayaknya YouTube bagus. Karena saya merasakan setelah 1 tahun 2 tahun di affiliate, itu otak itu berasa jenuh banget teman-teman. Yang dikontenin itu aja. Ini kita ngomong sisi negatifnya ya. Kita ngomong sisi negatifnya. Contoh misal kita jualan pasta gigi ini nih. Wah, ini mulu yang diomongin. Isinya apa sih teman-teman? Wah, kita itu kayak berasa kayak jenuh banget gitu loh. Terus kalau jenuh ngapa nggak konten yang lain bang? Kenapa kok masih tetap konten ini? Ya ini yang laku. Ngerti nggak maksud saya? Sebuah barang yang laku, kita terus bikin videonya kan. Nah, laku di akun kita ya kita terus bikin video. Dan itu yang membuat kadang ada di fase jenuh, ada di fase burnout teman-teman. Sedangkan YouTube selama ini kalau yang saya rasakan dia lebih fleksibel sih, lebih ke sesuatu yang baru terus, lebih ke hal-hal yang tidak membosankan. Nah, itu kalian harus baca diri kalian gitu loh. Tapi kalau kalian memang bisa menjalankan semuanya ya why not gitu ya, kenapa tidak gitu. Cuman ya biasanya pemula kan saran saya fokus di satu dulu. Apalagi yang startnya itu benar dari nol banget, ya mulai dari nol dulu gitu loh. Mulai dari hal-hal dasar dan hal-hal basic dulu teman-teman. Jangan yang gimana-gimana gitu, jangan yang langsung disikat semuanya, ujung-ujungnya keteteran, belajarnya nggak ada waktu, fokus memproduksi konten terus, padahal kontennya udah jelas-jelas tidak bisa mendatangkan konversi atau memang kurang maksimal. Jadi kalian nggak memaksimalkan konten kalian, tapi justru teman-teman malah kayak terus-terus aja kerja keras, kerja rodi, nggak mau evaluasi. Nah itu pentingnya tuh teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang ada waktu lebih, ya jangan disikat semua. Kalau memang kalian udah 3 bulan tapi belum menghasilkan, ya berarti evaluasi. Berarti konten saya berarti belum works nih, nggak bagus nih. Kalian harus mencari cara gimana nih biar lebih bagus, gimana biar works. Harus dilatih, harus coba-coba hal baru, harus eksplorasi hal baru. Ya namanya juga ikhtiar, tapi kembali lagi rezeki itu ada di tangan Allah SWT. Kita juga nggak bisa memaksakan rezeki juga ya teman-teman ya. Allah bakal ngasihnya di mana ya kita tunggu dan kita terima Allah ngasihnya di mana. Sesimpel itu aja sebenarnya teman-teman. Yang penting kan kita berusaha dan juga berikhtiar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya. Orang itu punya jalannya masing-masing kok. Ada yang sukses banget di YouTube tapi dia di affiliate gagal juga ada. Ada juga yang sukses di affiliate di YouTube tapi gagal juga ada ya. Nggak semua orang bisa menjalani semuanya gitu loh. Maksudnya ya tergantung rezeki masing-masing dan usahanya pastinya ya. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi kalau kalian berhenti dan tidak mau meneruskan ya udah pasti kalian gagal. Tapi kalau kalian masih langsung berusaha berarti kalian masih berproses dan belum gagal ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.